Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parni Pandila. Saya mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan melakukan penkes atau penyuluhan kepada masyarakat, tepatnya kepada keluarga Tuan M dengan topik hipertensi. Loh, kok kenapa memilih topik hipertensi? Dikarenakan keluarga Tuan M ini memiliki riwayat hipertensi. Nah, sebelum kita melakukan penyuluhan atau penkesnya, terlebih dahulu kita akan menggunakan APD sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita akan menggunakan hand scrub, harusnya cuci tangan ya. Namun di video kali ini saya menggunakan hand scrub dengan 6 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita akan menggunakan masker. Pastikan menggunakan masker dengan benar ya. Jadi yang ini harus di pas hidung. Kemudian kita menggunakan face slide. Nah, untuk perlengkapan yang lainnya, saya membawa SAP yang telah saya buat dan membawa leaflet. Oke, teman-teman, kita akan melakukan penyuluhan kepada keluarga Tuan M. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu punten. Mangga calik. Mohon atur nuhun. Ibu punten ya, saat acara tos ngawalnya penkesna. Jantan abdi ka dieu teh bade penyuluhan atanapi penkes mengenai hipertensi. Margi kan Bapak nyaurna gaduh riwayat hipertensi ya Kak. Jantan di dia abdi bade ngalakukeun penkes hipertensi manawi Ibu sareng Bapak sayogi. Ayoki. Mohon kami kitu mah. Penkesna bade dikawikan bae ya Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parni Pandila. Saya mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai hipertensi. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Iya. Oke Bu, baik. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberitahu atau menginformasikan, memberi pengetahuan kepada Bapak dan Ibu mengenai hipertensi. Sebelumnya Bapak dan Ibu apakah tahu hipertensi itu apa? Belum. Nah iya, di kesempatan kali ini penyuluhannya kurang lebih 20 menit ya Bu. Iya. Medianya melalui leaflet, maka dari itu saya akan membagikan terlebih dahulu. Enggak Bu, biasa. Nah, hipertensi itu apa sih Bu? Sebelumnya tahu nggak? Enggak. Jadi hipertensi itu bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu gangguan tekanan darah. Tekanan seperti tekanan darah tinggi ya Bu ya. Tekanan darah tinggi itu apa sih? Tekanan darah tinggi itu adalah peningkatan tekanan dalam pembuluh darah dengan bagian atas atau sistolik 140 mmHg dan bagian bawah atau diastol 90 mmHg. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu tekanan darahnya di atas 140/90, berarti sudah dikatakan hipertensi atau darah tinggi. Namun ketika masih di bawah 140/90 berarti masih darah normal ya Bu. Sebelumnya kemarin Bapak berapa Bu Pak tensinya? 210. Oh 210, wah tinggi ya Pak ya. Nah, jadi apa yang menyebabkan hipertensi tersebut? Penyebabnya yaitu gaya hidup yang kurang sehat Bu, seperti konsumsi garam berlebih, merokok, minum minuman beralkohol, kurang berolahraga, dan pikiran atau stres ya Bu ya, itu dapat menyebabkan darah tinggi Bu. Lalu gejalanya apa sih Bu? Darah tinggi itu sebelumnya udah tahu nggak? Belum.
Jadi gejala darah tinggi itu adalah seperti sakit kepala, Pak. Terus rasa berat di tengguk seperti pegal di sini. Terus telinga asa berdengung, sulit untuk tidur, mudah lelah dan lemas. Itu adalah gejala darah tinggi. Jadi hati-hati ya Bu, kalau Ibu merasakan gejala-gejala tersebut, maka segera periksa ya Bu untuk mengetahui apakah Ibu terkena darah tinggi atau tidak. Kemudian kenapa hipertensi harus dicegah Bu? Karena hipertensi itu berbahaya ya Bu, Pak. Hipertensi itu kenapa harus dicegah? Karena hipertensi dapat menyebabkan penyakit jantung, serangan stroke, gangguan gerak dan keseimbangan, kerusakan ginjal, bahkan dapat menyebabkan kematian Bu dari hipertensi itu. Nah, Ibu ada sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, maka kita lanjut ya Bu. Ya. Bagaimana sih Pak, Bu, cara menghindari hipertensi? Nah, ada beberapa cara ya Bu. Yang pertama, jaga berat badan ideal, jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus juga ya Bu ya, harus ideal. Kurangi konsumsi garam berlebih. Jadi kalau misalkan Ibu masak ataupun apa itu, jangan terlalu banyak garam, iya. Seperti kurangi asin, ikan asin, iya. Jangan merokok Pak kalau bisa. Nah, kalau misalkan Bapak sedang merokok nih, tapi Bapak memiliki tekanan darah tinggi, Bapak kan nggak mungkin ya sekaligus itu berhenti merokok. Jadi Bapak harus secara perlahan, dari awalnya 6 batang, turun 3 batang. Insya Allah kalau Bapak punya tekad kuat ingin berhenti merokok, insya Allah bakal berhenti Pak. Kemudian banyak makan sayur dan buah Bu. Batasi minum kopi, jangan terlalu sering Pak minum kopi. Malah yang bagus itu minum air putih, air bening aja gitu. Bapak suka kopi? Mohon saya jangan minum minuman beralkohol. Mudah-mudahan ke airnya banyak. Mohon. Terus olahraga teratur, cukup. Tapi kan otot Pak jalan-jalan gitu, gerak-gerak. Cukup istirahat dan tidur, kurangi stres. Jadi tekeng seueuting pikiran Pak gitu, tekeng seueuting pikiran. Terus cara pengobatannya Bu, dengan melalui medis, dengan minum obat anti tekanan darah tinggi dengan resep dokter. Tradisional ge aya Bu, 2 buah timun dimakan pagi dan sore, itu bisa mengurangi tekanan darah tinggi Bu. Diparut, diperas dan diambil airnya lalu diminum pagi dan sore. Kantos Pak? Mohon eta tiasa nyampainya, tiasa dilakukan gitu. 10 lembar daun salam direbus dalam 2 gelas air sampai airnya tinggal 1 gelas, diminum pagi dan sore. Daun salam Bu direbus, mohon tadina caina rada seueur, janten-janten sagelas, biasa dieureut pagi-pagi dan sore, itu dapat mengurangi tekanan darah tinggi. 10 lembar daun alpukat direbus dalam 2 gelas air sampai airnya secukup 1 gelas, lalu diminum pagi dan sore juga bisa Bu. Jadi ada beberapa, ada dari mentimun bisa, dari lembar daun salam bisa, juga dari daun alpukat. Di alpukat. Kayak daun salam kan daun sebenarnya itu aya sih salama, daun kersem kumaha. Eta. Karena yang itu apa titik enam. Daya. Misalkan. Mohon Bu yang meninggal kami eta mah janten biasa daun daun salam. Susahnya alpukat mah. Daun salam kan biasa namanya. Daun salam. Terus contoh menu seimbang untuk penderita hipertensi. Pagi-pagi Bu, nasi putih, telur dadar tanpa garam tapi tekeng diuyahan, sayur bayam. Terus upami siang mah nasi putih, tahu atau napi tempe, goreng tekeng digaraman oge tekeng diuyahan. Jangan saya rasanya Bu ya. Sayur sop, tapi eta tiasa ngurangi tekanan darah tinggi Bu, soalnya kan kandungan garamna saaya geuningan saalit gitu. Terus upami wangi mah nasi putih, tahu tempe, goreng tanpa garam. Terus oseng, kacang panjang, telur rebus dan pepaya eta tiasa oge. Mengonsumsi garam yang sedikit untuk hipertensi atau yang aman buat hipertensi ya Bu.
hipertensi ringan 1,5 sendok teh per hari. Jantan sehari teh ngan 1,5 sendok teh Bu, 100 garam teh gitu. Satu orang. Muhun jadi tekeng-tekeng seorang uyah Mm-mm. muhun. Terus lamun misalkan hipertensi sedang seperempat Mm. sendok dari sendok teh per hari. Nah upami hipertensi berat 100 tekenging 6 garam gitu. Kusabab upami garam mah kan eta pisan kana tekanan darah gitu. Ayo diteruskan Pak. Udah cekap. Mohon panginten sakitu wae ti abdi Bu nu tiasa diluikeun, mudah-mudahan manfaat kanggo Bapak sareng Ibu. Teras dina lipat kan aya sababaraha acara kanggo menu makanan anu tiasa Ibu lakukeun supados penurunan tekanan darahnya Bu nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, ternuhun ya. Banyak